Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Inggris setelah pemberlakuan lockdown, kita bergabung dengan Dono Widiatmoko, Wata Indonesia yang menjadi dosen senior di Universitas Derby Inggris. Dono juga menjabat pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang waktu Inggris, Pak Dono. Selamat pagi waktu Inggris. Oh, masih pagi Pak ya Selamat di sore sana. waktu Selamat pagi Indonesia. Pak. Baik, baik. Baik. Pak, pekan ini akhirnya Inggris memberlakukan lockdown 3 minggu untuk membendung virus corona. Lalu bagaimana suasana di sana, Pak Dono? Suasana sudah sepi. Hmm? Tadi malam saya menjemput anak saya dari luar kota kos-kosannya karena memang sudah diminta lockdown ya, karantina lebih ketat. Jadi pemerintah sudah meminta polisi untuk memastikan masyarakat untuk berada di rumah. Baik. Apa pertimbangan dari pemerintah Inggris akhirnya lockdown begitu, Pak? Semula memang pemerintah Inggris hanya menghimbau warganya untuk tetap di rumah. Namun demikian ternyata masyarakat tidak terlalu mematuhi himbauan ini, memang sebagian besar di rumah, tetapi banyak warga yang memanfaatkan untuk jalan-jalan di taman misalkan, atau berbelanja atau melakukan hal-hal lain. Jadi pemerintah Inggris menganggap ini sesuatu yang berisiko tinggi dan untuk mengatakan infeksi maka harus dilakukan karantina. Berarti dengan kata lain masyarakat abai dengan social distancing begitu ya Pak? Akhirnya pemerintah memutuskan untuk lockdown. Sebagian diantaranya. Ya, Pak Dono, secara akademik apa saja perkembangan di sana yang membuat pemerintah memberlakukan lockdown? Pertama, jumlah infeksi barunya masih terus meningkat. Jumlahnya sangat meningkat pesat. Jadi saya baru kembali lagi ke Inggris minggu lalu. Saya di sebuah liburan di Indonesia, kemudian kembali ke Inggris minggu lalu. Minggu lalu jumlahnya belum banyak, belum terlalu banyak. Tapi sekarang pertambahannya meningkat secara eksponensial. Jadi pemerintah Inggris melihat bahwa langkah drastis harus dilakukan, karena jika tidak, maka penanganannya akan berat bagi sistem layanan kesehatan di Inggris. Jadi saat ini dokter-dokter, baik yang sudah pensiun misalkan, diminta kembali untuk aktif. Perawat-perawat yang sudah meninggalkan profesinya atau sudah pensiun juga diminta untuk aktif. Rumah sakit sudah dirubah fungsinya dari rumah sakit yang melayani penyakit biasa menjadi penyakit infeksi misalkan. Baik. Setelah lockdown ini apakah masyarakat sekitar atau warga Inggris patuh begitu dengan apa aturan yang diterapkan oleh pemerintah, Pak? Ya, tadi malam saja saya sewaktu menjemput anak saya, memang karena emergensi sudah transportasi sudah dikurangi, itu sudah sangat dikurangi, sudah terlihat sangat sepi tadi malam, pagi ini sudah lebih sepi lagi. Baik, baik. Sebenarnya seberapa efektif sih Pak lockdown ini untuk menahan laju penyebaran virus corona? Theoretically memang hanya ini yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Karena penyakit COVID ini tidak ada obatnya. Karena penyakit virus yang dilakukan hanya menangani gejalanya saja. Untuk menangani virusnya sendiri tidak ada obatnya. Jadi satu-satunya cara untuk menangani masalah ini adalah dengan memutus mata rantai infeksinya. Mata rantai infeksi ini satunya adalah isolasi penderita atau suspek. Tapi kalau penderita sudah banyak atau suspeknya sudah banyak, jadi agak sulit dilakukan. Jadi terpaksa harus dilakukan lockdown atau karantina total. Baik. Sekarang berapa total pasien positif di Inggris, Pak? Saya nggak tahu angkanya tadi barusan saya dengar juga disebutkan, tapi meninggalnya sekitar 350-an. Meninggal 350-an ya? Baik, baik. Nah, kalau social distancing ternyata tidak bisa membuat penyebaran virus ini meluas begitu, berarti sudah tidak bisa dilakukan ya Pak ya, social distancing ini harus beralih ke lockdown, begitu maksud Anda? Perlu saya jelaskan juga, lockdown atau karantina di Inggris ini juga tidak 100%. Jadi mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja di hal-hal penting, termasuk juga supermarket, masih tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi
tidak 100% orang tidak boleh keluar rumah. Jadi mereka tetap boleh keluar rumah. Bahkan beberapa sekolah masih buka, tapi bukanya terbatas untuk melayani anak-anak, para dokter, para perawat, para polisi yang bekerja. Karena kebanyakan di negara maju seperti Inggris, perawatan anak harus dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tidak ada orang yang bisa dititipkan gitu itu. Jadi adalah sangat memudahkan bagi mereka, bagi dokter, perawat, polisi, dan petugas lain yang penting untuk dapat tetap anaknya bisa terjaga gitu selama mereka bertugas. Baik. Pak Dono, kini apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Inggris, Pak? Yang tidak boleh dilakukan, satu, keluar rumah, secara umum, berkumpul lebih dari 2 orang di luar rumah. Jadi memang masih boleh keluar rumah, jadi sedikit ya seperti saya sebutkan tadi ke supermarket masih boleh untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi di luar dari itu tidak boleh. Hal-hal lain yang mengumpulkan orang sama sekali tidak boleh. Ke rumah sakit pun sekarang, ke puskesmas sekarang ditapis lewat telepon atau lewat online. Jadi orang diminta telepon dulu ke puskesmas seperti itu, ke sini namanya GP, General Practice. Jadi ini untuk juga mengurangi mata rantai penularan dan juga untuk mengurangi beban kerja para dokter yang ada di sini. Baik. Bayangkan kalau semua orang pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, nggak akan kuat rumah sakitnya. Baik, Pak Dono, dengan dilakukannya lockdown, apakah terjadi panik buying di sana, Pak? Semula memang ada beberapa hari yang lalu, tapi kemudian pemerintah secara tegas meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Di sini panik buyingnya bukan cuma makanan, tetapi juga beberapa hal lain seperti toilet paper, begitu. Agak mungkin itu hal yang penting bagi masyarakat di Inggris. Kemudian, tapi pemerintah sudah menghimbau dan bahkan meminta supermarket atau suplai makanan lain untuk meningkatkan suplainya dan tenaga kerjanya. Jadi saat ini malah petugas supermarket atau petugas penjual makanan itu diminta untuk buka dan meningkatkan kapasitas penjualannya. Baik. Apakah ada terjadi kelangkaan seperti masker atau hal-hal yang bisa membantu untuk melindungi begitu, Pak? Betul. Masker sama seperti di Indonesia, masker sangat dan alat-alat pelindung diri lainnya atau PPE namanya, Personal Protective Equipment, jumlahnya makin terbatas. Dan dengan adanya lockdown ini atau karantina ini, diharapkan masyarakat tidak membeli langsung masing-masing. Karena akan mengurangi kesempatan bagi petugas medis untuk mendapatkannya. Padahal diprioritaskan adalah petugas medis yang harus mendapatkan alat pelindung diri ini. Masyarakat umum disarankan untuk tidak terlalu membeli alat-alat ini, alat pelindung diri, karena jika mereka berdiam diri di rumah saja, insya Allah aman. Yang lebih penting adalah memprioritaskan penggunaan alat pelindung diri ini bagi mereka yang merawat orang sakit atau orang sakitnya itu sendiri. Baik, Pak Dono, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang ada di Inggris? Apakah sudah ada mungkin himbauan dari KBRI setempat? Sudah beberapa hari yang lalu KBRI memberikan pengumuman dan lewat beberapa jaringan. Di sini ada beberapa jaringan, misalkan jaringan pelajar Indonesia (PPI) sudah melakukan pendataan dan beberapa warga Indonesia ditelepon. Mungkin juga tidak bisa ditelepon satu persatu semuanya karena jumlahnya cukup banyak. Tapi mereka yang ada di sini sudah dipantau oleh KBRI. Tapi selain itu kami juga di komunitas-komunitas Indonesia yang ada di sini, misalkan kelompok tadi ada kelompok pekerja Indonesia, kami punya kelompok Indo Expat namanya di Inggris, ada juga kelompok pelajar atau kelompok pengajian atau kelompok apa. Semua sudah saling mengingatkan warganya, sudah saling mendata warganya apa yang perlukan. Kami juga membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang stranded ya maksudnya yang jauh dari orang tuanya, memastikan bahwa mereka tetap safe dan bila ada apa-apa kami saling bantu.
Baik, Pak Dono, berkaca dengan apa yang sudah dilalui oleh Inggris begitu, Anda melihat Indonesia yang saat ini belum memilih langkah untuk lockdown dan sementara kita masih mempunyai kebiasaan berkumpul atau juga ya berbincang satu sama lain. Bagaimana menurut Anda? Memang Hmm, karantina total di Indonesia jauh lebih sulit diterapkan dibandingkan dengan misalkan di Inggris. Karena banyak faktor, tentu saja pemerintah mempertimbangkan semua faktor itu, mulai dari faktor suplai makanan, keamanan, stabilitas sosial, dan lain sebagainya. Tapi memang satu-satunya cara untuk memutuskan mata rantai infeksi ini adalah menjaga agar infeksi tidak menularkan dari satu orang ke orang lain dengan cara physical distancing. Jadi tidak bergaul erat, bergaul dekat dengan orang yang sakit. Nah, himbauan saya dan himbauan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia adalah stay home, stay home, stay home. Semua orang jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Itu yang paling bisa dilakukan sekarang. baik. Ya, tetap di rumah dan tetap sehat begitu ya Pak Dono ya, dalam langkah untuk bisa Insya Allah. menjaga diri sendiri dan juga lingkungan sekitar orang-orang yang kita sayangi. Pak Dono, Tetap- untuk manfaat Ya. social distancing ini apa saja yang bisa didapatkan ketika social distancing ini atau menjaga jarak tetap kita lakukan di tengah pandemi virus corona ini? Ya, menjaga jarak ini, pertama kita akan menghindar dari percikan droplet, bersin atau batuk orang yang sakit. Jadi kita jaga jarak. Masalahnya kalau jaga jarak ini agak sulit kalau di tempat umum begitu. Jadi saran untuk stay at home itu artinya kita berdiam diri mengurangi risiko kita tertular. Dan kalau kita sakit, kita juga isolasi diri dalam rumah supaya tidak menularkan ke orang lain. Tentu saja ini mungkin agak berat, apalagi jangka panjang. Ya. Bagaimana urusan makanan, urusan nafkah, dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya resilience, maksudnya punya kekuatan secara sosial dan secara jaringan sosial kita. Jadi saya harapkan juga kepada masyarakat Indonesia untuk saling care gitu, saling memperhatikan tetangganya, minimum nggak usah datang langsung, tapi tetap menjaga jarak. Apakah mereka ada kesulitan apa? Kami pun di Inggris sudah melakukan itu, walaupun Inggris ini atau negara Eropa pada umumnya, negara Barat, hubungan antar tetangga tidak begitu baik, maksudnya tidak begitu dekat seperti di Indonesia. Tapi kami juga sudah membuat kelompok-kelompok yang saling membantu satu dengan yang lain. Misalkan ada tetangga yang sedang isolasi diri karena sakit, maka kami akan membantu membelikan makanan atau pampers atau toilet tissue atau apapun yang mereka butuhkan. Jadi saya harapkan di Indonesia juga melakukan hal seperti itu, saling bantu-membantu, saling melihat, dan saran saya juga tetap aktif walaupun di rumah. Jadi jangan cuma berdiam diri di rumah, tetapi tetap aktif selama di rumah. Kita perlu meningkatkan kesehatan fisik kita, menjaga gizi kita, tapi juga menjaga kesehatan mental kita. Jadi jangan terlalu berdiam diri di rumah. Maksudnya tetap di rumah, tapi jangan diam aja gitu. Baik. Bicara soal social distancing yang mungkin masih awam di telinga masyarakat Indonesia, Pak Dono, yang bisa kita bilang menjaga jarak begitu. Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa ini social distancing dan juga manfaatnya. Boleh dijelaskan Pak sekali lagi apa itu social distancing dan juga manfaatnya? Social distancing itu sebetulnya simpel saja. Kalau saran saya, diam di rumah, jangan kemana-mana, kecuali kalau sangat mendesak dan sangat perlu. Jadi gunanya apa? Gunanya tadi, bagi mereka yang sakit, di rumah saja itu tidak menularkan tetangganya, tidak menularkan orang lain, tidak menularkan banyak orang. Jadi itu bentuk dari kesiapan kita untuk menjaga kesehatan orang lain. Bagi yang sehat, bagi yang keluarga-keluarga yang belum tertular, tentu saja berdiam diri di rumah akan mengurangi risiko dari paparan virus corona ini. Jadi diharapkan
paparan Ya. infeksi ke masyarakat akan jauh lebih menurun. Baik. Di Indonesia diterapkan rapid test. Apakah di Inggris juga sebelumnya sempat diterapkan hal ini, Pak Dono? Tidak, Hmm. tidak. Eh, Rapid test ini tidak digunakan di banyak negara di dunia. Yang digunakan sebagai standar, golden standarnya, standar utamanya adalah real time RT-PCR namanya, atau singkatnya PCR test. PCR test ini sayangnya di Indonesia jumlahnya tidak begitu banyak, Ya. tidak begitu siap. Jadi yang bisa dilakukan sebagai alternatif adalah penggunaan rapid test ini. Tapi rapid test ini sensitivitasnya tidak terlalu baik, hanya sekitar 38% kalau menurut literatur yang ada. Itu pun dengan teknologi yang terbaik. Yang beredar di Indonesia ini ada beberapa versinya, bukan beberapa versi, beberapa produknya, ada beberapa jenis yang diimpor pemerintah dan juga ada yang beredar di pasaran umum. Kita para ahli juga belum begitu tahu angka sensitivitas dan spesifisitas rapid test ini. Jadi maksudnya seberapa mampu tes ini mendeteksi orang yang betul-betul terinfeksi. Satu, dan apakah orang yang positif terinfeksi ini artinya betul-betul terinfeksi. Ada yang namanya dalam ilmu epidemiologi ada false negatif, ada false positif. Nah, angka dari rapid test ini sebetulnya belum begitu jelas dari produk-produk yang beredar di Indonesia. Jadi, tapi bukan berarti tidak berguna. Ya. Gunanya adalah rapid test ini untuk mengetahui prevalensi berapa persen orang Indonesia yang sudah terpapar virus ini. Digaris-garisi terpapar akan virus ini. Belum tentu orang yang terpapar ini satu akan mengalami gejala, dan pada saat dites itu dia aktif terinfeksi, maksudnya aktif menderita penyakit, karena mungkin saja masih dalam tahap inkubasi. Jadi orang yang negatif hasilnya itu belum tentu sebetulnya dia tidak sakit. Oke. Jadi harus hati-hati juga penggunaan ini. Tapi memang berguna, tetapi tetap aja tes yang utama adalah tes PCR namanya. Baik. Pak Dono, di Indonesia saat ini sudah mulai diutamakan pasien positif corona yang mengalami gejala yang parah begitu, dan yang mengalami gejala yang tidak parah diisolasi di rumah atau diistirahatkan di rumah. Apakah menurut Anda ini langkah yang tepat mengingat masyarakat Indonesia masih sering sekali keluar rumah begitu? Saya kira begini, jumlah layanan kesehatan di Indonesia atau dimanapun, di Inggris pun demikian, atau di negara manapun, tidak ada yang sanggup untuk mengatasi lonjakan penyakit corona ini. Ya. Apalagi diperlukan ruang isolasi khusus dan alat pelindung diri dan sebagainya. Mengingat penyakit ini, 80% penderitanya akan sembuh dengan sendirinya. Penyakit virus ini adalah self-limiting disease. Jadi tidak sebagian besar akan sembuh dengan sendirinya hanya dengan mengobati gejala-gejala ringannya saja, seperti gejala panas, batuk, dan lain sebagainya. 80% akan sembuh sendiri. Baik. Jadi bagi masyarakat umum adalah saran saya adalah kalau sakit jangan terlalu terburu-buru pergi puskesmas atau merasa gejala sakit ya, merasa ada gejala gitu. Jangan buru-buru puskesmas atau jangan buru-buru ke rumah sakit. Kenapa? Pertama, kalau semua orang melakukannya, rumah sakitnya akan ambruk penuh, nggak akan cukup. Dan Akan kedua, kekurangan fasilitas kalau ya. dan kurang fasilitas. Dan kedua adalah kalau orangnya ternyata tidak sakit itu dan pergi ke rumah sakit, malah kemungkinan tertular nanti di rumah sakit karena banyak orang yang orang sakit yang berobat ke sana gitu kan. Baik. Jadi lebih baik bagi mereka yang punya gejala ringan tetap di rumah saja, tetapi isolasi diri di kamar. Oke. Isolasi diri kamar. Baik. Jika gejala memburuk, baru ke rumah sakit ya, Pak ya? cari pengobatan. Kalau di Jakarta telepon ke nomor yang ada. Kalau di kota lain mungkin anjurannya lain. Baik. Terima kasih Pak Dono sudah memberikan informasi dan berbagi kepada kita di Indonesia Petang. Tetap sehat dan kita doakan agar virus ini segera berlalu. Terima kasih, selamat pagi waktu Inggris. Selamat sore waktu Indonesia.